Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinicius Nur Sadrina dari kelas Komunikasi 1H. Video ini dibuat untuk kita semua dan memenuhi tugas UAS semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan membagikan materi berjudul kalimat efektif. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama itu pengertian kalimat efektif. Dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah Kaidah Bahasa Indonesia menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Kalimat efektif juga dapat diartikan kalimat yang terdiri dari SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua yaitu syarat kalimat efektif. Yang pertama sesuai PUEB. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kita tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kita buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kita rumuskan pasti dan ringkas, agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kita buat. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir. Kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dan kalimat yang kalian buat sehingga tidak ada kesan ambigu. C. Ciri-ciri kalimat efektif. Berikut ada lima ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat dikatakan efektif. Yang pertama itu kesepadanan. Suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan kata antara gagasan dan pemakaian struktur bahasa. Seperti bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu contoh tidak efektif. Yang efektifnya seperti semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang kedua itu kehematan kata. Salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Kita tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama itu menyangkut kata jamak. Yang kedua mengenai kata-kata sinonim. Untuk menghindari hal tersebut, ada contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak seperti ini. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Yang efektifnya seperti ini. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Masuk yang selanjutnya, yang ketiga kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Sesuai kedudukannya pada kalimat itu, pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contohnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Itu tidak efektif. Yang efektif itu seperti hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Yang keempat yaitu ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Seperti, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Itu tidak efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Itu kalimat efektifnya. Yang kelima itu kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal pembaca. Dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contohnya begini, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kamu persilahkan. Yang efektifnya seperti ini. Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Itu kalimat efektifnya. Sekian video presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maafkan dan boleh diberi kritik dan sarannya.
agar bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.